Sebenarnya gimana, bahkan maaf kalau boleh saya katakan, coba diminta kata menteri ini ya, bagaimana hubungannya pada kepribadian manusia ketika dia itu dihidupkan pada seks bebas dan bukan seks bebas. Maka dari situ, ya, kalau boleh saya katakan, ini kelemahan ketidakbolehan kita. Biar maafnya keluar dulu. Kehalangan deh. Kehalangan. Oh, enggak apa-apa. Tapi suara situasinya bisa kebayang. Belakang. Jeda dulu, dibawa ke belakang. Sampai lupa. Iya, aneh banget. Iya, nggak apa-apa. Ini jam minum dulu ya, apa ya? Sama. Kalau dalam bidang saya itu ada perdebatan yang tidak pernah putus tentang bulk transfer coefficient di dalam ranah itu, di ranah fluid dynamic di perkotaan. Jadi kelihatannya dari beberapa paper Sensei menggunakan satu asumsi, yang lain menggunakan asumsi yang lain. Dan tidak pernah, dan semua dibenarkan, kan ya, semua punya argumennya. Maka saya mengatakan bahwa itu seperti itu adalah tipikal metode ini. Meskipun metode ini juga kita akui punya banyak kelebihan, salah satunya kita maju secara teknologi dalam metode itu dalam metode ini. Hanya kemudian ini tadi, karena kelemahan itu, maka kemudian kita tidak, dalam bahasa saya ya, mungkin ada terlalu keras ya, ini tidak boleh untuk kemudian untuk mencukupkan diri untuk hanya berdebat pada level itu, level 1 dan 2. Jadi nggak bisa. Kita harus ajak pada perdebatan untuk menginjak pada level kebenaran yang ketiga. Nah, mengajak pada level kebenaran level 3 itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan pernah terjadi, dan tidak akan pernah bisa dilakukan ketika apa? Ketika kemudian kita tidak ajak mereka untuk berpikir lebih dalam lagi tentang apa? Tentang hakikat kehidupan. Jadi saya kira ketika orang Jepang dengan kita diskusi masalah babi dan tidak babi, tidak akan masalah. Tapi mereka baru akan bisa kita ajak naik ke level ketiga ketika apa? Kita membicarakan dengan dia tentang apa? Sebenarnya hakikat kehidupan ini itu apa? Karena level 2, level 3 ya. Level 3 itu base dari pemahaman itu ya, apa kalau dalam basic namanya apa? Landasan dari pemahaman ketiga itu ketika apa? Orang sudah paham tentang hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kan gitu. Yaitu kehidupan itu nggak hanya sampai di sini kan gitu. Kehidupan itu kan belandang nanti sampai akhirat. Akhirat itu panjang dan saya. Sekarang pertanyaannya, yang mempunyai jawaban itu semua itu kehidupan siapa? Yang mempunyai jawaban itu adalah kebenaran nomor berapa? Kebenaran nomor 1, 2 tidak bisa melihat akhirat, tidak bisa. Itu hanya jawaban nomor 3. Berarti apa? Mau tidak mau orang harus dibawa pada pemahaman tentang hakikat kehidupan. Jadi ini urip ini apa? Ini dari mana kehidupan ini? Kita berbincang-bincang masalah kondom, apa boleh dan tidak dalam rangka apa secara gitu. Dalam rangka apa? Harus bisa menyambungkan dengan apa? Dengan hakikat hidup manusia di muka bumi. Lihatnya kalau tanpa itu, udah diskusinya malam itu lantan. Udah sampai itu malah kita tidak. Makanya harus tarik ke sana. Makanya kemudian orang itu ketika dalam bahasa Islam, orang itu akan sampai pada menggunakan kebenaran nomor 3 itu ketika apa? Memang dia pintunya akidah. Pintunya akidah. Ketika saya sudah berakhir menggunakan kebenaran nomor 3 itu orang itu punya sesuatu yang semua berbeda kan gitu kan, berbeda semua. Dan mungkin orang yang selalu dalam kebenaran satu itu melihatnya aneh kabeh. Orang itu aneh, antik, nggak logis kadang-kadang kan gitu kan.
masa duit dikumpulin banyak-banyak cuma disebar-sebar kan gitu. Wah, ya mulai kan gitu. Tapi ternyata ini tuh yang lebih bagus ternyata ini. Dengan nyebarin ternyata ngumpulnya lebih banyak loh. Dari mana nggak bisa nih? Pakai riset apa coba seperti itu? Nggak ada riset yang udah kemana-mana. Ternyata untuk apa? Untuk cuma nyembah batu coba. Dari mana sih itu? Itu dia dapatkan dari ya, karena memang dia punya cara pandang kehidupan yang berbeda dengan. Nah, makanya Pak Radov. Jadi kalau dalam bahasa saya itu kelihatannya memang tidak bisa. Kita nggak bisa terus untuk mengikuti gaya diskusi seperti itu, karena diskusi itu ujung-ujungnya kita tahu nanti ya kita menang, nanti suatu saat kita kalah. Waduh, faktanya kalah kita. Mereka jual lagi, dapat paper lagi. Wah ini iya lagi. Kita buat paper lagi. Nah, itu. Jadi ada. Makanya saya senang dengan kata-kata Quran itu memang kata putus. Semuanya kata putus. Oke, bagaimana? Menarik ya diskusinya. Oh ya, saya mau menambahkan. Tadi mungkin karena dia bahas masalah kondom ya. Ternyata ada fakta yang menarik juga. Nama di FB juga saya nemuin. Dari seorang dokter, kondom itu tidak mencegah AIDS. Karena ukuran virusnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran sperma. Bukan ini. Jadi Virus. ibaratnya Jadi, tuh ya, si bahannya virusnya lah, itu ya kan? seperti apa? Bola di tengah-tengah lapangan bola. Ya jadi kalau itu kan bahan kondom latex gitu kan. Itu tuh untuk mencegah sperma, bukan mencegah virus. Gitu. Jadi sehingga si virus bisa masuk gitu. Jadi mungkin kalau Kata pernah. Tapi kalau mau ngomongin itu jadi awal. saya juga dapat fakta lain sebenarnya. Fakta lain. Betul. Jadi ujungnya tadi. Iya, ternyata Siapa yang punya fakta? Kalau ngomongin fakta ya memang Iya, jadi ternyata menariknya gitu. fakta lainnya kebalikannya. Maksudnya ya, kebalikannya pribadi. Fakta yang belum dibuktikan ya. Iya. Begitu. Baru baru dengar aja. Kebalikannya. Bahwa virus itu dia hanya bisa bergerak ketika ada mediumnya. Dan mediumnya itu ukurannya jauh lebih besar dibandingkan kondom. Jadi nggak akan dia keluar. Itu katanya. Makanya dibilang penelitiannya pasti berkurang gitu. Apa namanya? Penyebaran itu. Itu katanya. Gimana caranya medium bisa lebih besar daripada Itu wajar. Kalau virus itu kan selalu kecil banget. mediumnya itu apa? Yang dia tumpangi Dia numpang. Mediumnya dia. Jadi misalnya Cairan. kan sperma 1 meter gitu. Terus ada virus nempel. Oh, Ukurannya karena 1 mili. spermanya Terus spermanya nggak bisa masuk kan, jadi virusnya nggak bisa masuk gitu. Oh gitu ya? Ya itu sih ada makin menarik. Cuman saya ada pertanyaan nih. Artinya nggak akan habis itu. Iya nggak akan habis. Saya pertanyaannya ini, tadi kan masalah ini ya, level yang tinggi berbanding dengan level yang lebih rendah. Bagaimana kalau keadaannya ideologi gitu, dua-duanya mengusung kebenaran ideologi. Nah itu soalnya contohnya mungkin ya kalau Islam dengan Muslim gitu, apapun mungkin ya kalau mereka udah punya ideologi sendiri kan, udah punya suatu pemahaman sendiri tentang agama mereka, dan kita juga punya pemahaman sendiri. Atau mungkin dalam Islam sendiri gitu, dalam Islam sendiri kan Nggak tahu harus istilahnya dibutuhan. ada aliran ini, ada aliran Harus itu, dan butuh apa? kadang-kadang kalau diskusi tuh dulunya pakai dalil gitu. Dan kita yang awam kadang bingung mana yang benar ya, itu bagaimana? Iya. Kalau misalnya memang sama-sama menggunakan jarum level 3 dan level 3. Wah, Gimana nih? Saya gini. naik level. Begini. Yang paling yang saya agak tahu itu misalnya tentang inilah tentang pengaturan sumber daya alam. Jadi kalau dalam pandangan sosialisme itu kan sumber daya alam itu menyatu dengan tubuh, dengan manusia, ya kan? Jadi antara dan emas di Freeport itu tidak ada bedanya. Kan gitu. Itu kan cara pandang yang dalam tanda petik juga benar, sama-sama materi. Antara saya dan tanah ini kan nggak ada bedanya, kenapa? Sama-sama, ya kan? Sama-sama materi yang dimunculkan oleh alam ini, sama-sama.
yang kebetulan dia jadi gunung, saya jadi orang kan gitu kan. Tapi materi anaknya udah sama kan gitu. Jadi kan gitu. Antara saya dan minyak itu sama. Kalau saya dagingnya, dia minyaknya kan gitu. Nah kalau sudah demikian nanti sama, kok ya bisa-bisanya gitu. Ada misalnya orang yang lahir ini, itu tiba-tiba punya perusahaan 50, kan nggak bisa dipahami. Sebenarnya ada orang yang lain lahir dalam kondisi punya 4, besar-besar real. Gimana ini? Kok ada orang yang memiliki banyak rumah, banyak kendaraan, banyak tambang dan sebagainya. Ini sementara ada orang yang miskin nggak punya apa-apa. Sekarang gimana? Sementara mereka itu dulu sama-sama kan, zatnya itu sama-sama materi, dengan sama materi. Nah ini kan nggak bisa dipahami gitu. Nah itu ini sekarang pertanyaannya, yang salah di mana kan gitu? Nah dalam cara pandang kapitalis, sosialisme, ini konsep kepemilikan lah itu yang menjadi sebab dari kesalahan semua gitu. Jadi makanya nanti dalam sosialisme itu tidak ada namanya kepemilikan terhadap sumber produksi atau aset produksi. Haram bisa. Tapi nggak sesuai dengan konsep hidup tentang kesatuan alam ini, kesatuan materi. Ini begitu. Jadi nggak boleh ada kepemilikan sama sekali, bahkan pemilihan individu nggak ada. Maka bentuk yang paling ideal dari sosialisme itu semua berdiri satu. Wisa kotak yonggonmu, sumur yonggonmu, tahu ya? Sungai yo kabeh itu milik semua orang itu dari satu. Nggak ada orang yang boleh memiliki sumur, nggak ada motor, semua motor yang ada di masjid jadi satu. Makanya kerja bareng-bareng, kita nyari makan bareng-bareng, nanti hasilnya dibagi bareng-bareng. Kalau konsep ekonomi masih jalan, contohnya di Vietnam jadi kurang, atau dulu di USSR gitu. Orang kerjaannya macul terus. Soalnya nanam traktor terus nanti udah dia dapat gaji, semua rumah ini sediakan negara milik bersama. Nah sekarang pertanyaannya kan itu kan cara pandang itu jangan kata apa ideologis ya. Nomor 3 itu Mas, bahwa tidak boleh ada kepemilikan pribadi. Ini cara pandang ketiga. Nah sekarang pertanyaannya kan ada juga konsep yang lain, yaitu konsepnya Islam kan. Nah konsepnya Islam itu ternyata boleh mengakomodasi ada kepemilikan pribadi itu boleh. Meskipun ada kepemilikan yang lain yang tidak boleh dibagi satu pribadi, kepemilikan bersama. Nah sekarang pertanyaannya kan membandingkan antara ini yang benar mana nih? Kalau kita berhadapan dengan orang komunis gitu, sosialis itu gimana nih? Kan itu hal gitu. Nah, sekarang pertanyaannya satu, akhirnya mau nggak mau pada kita masuk pada kok bisa kamu melihat bahwa dunia ini materi dunia ini ada satu materi dari mana? Akhirnya kemudian kita melihat, karena dalam cara pandang kapitalis sosialis begitu, dia itu melihat betul-betul ini dunia itu materi dan dulu materi, maaf ya, perbedaan dengan kita cuma tipis. Kita sama-sama melihat materi, ya. Dunia ini materi, cuman apa? Kita melihat dunia itu ada titiknya, ya. Materi titiknya itu, tak gitu. Artinya apa? Dulu satu titik tertentu itu pernah tidak ada. Tapi dalam cara pandangnya sosialis itu tidak pernah tidak ada. Sesungguhnya kalau kita mau jujur, itu konsep sosialnya runtuh sebenarnya ketika ada yang Big Bang itu selesai. Kenapa? Dulu tidak pernah ada. Ini ada satu masa di mana dunia tidak pernah ada. Ya. Berarti ada awal sebuah penciptaan kan gitu kan. Nah, hanya kemudian orang yang terlanjur punya dogma dengan metode ilmiah tidak akan bisa menemukan Tuhan dengan konsep. Terus apa karena kalau dunia itu tidak pernah ada, itu berarti ada Tuhan ya? Nah ini, maaf ini tidak bisa dibilang metode ilmiah. Maka kemudian tadi kita harus menggunakan metode yang disepakati dulu Pak. Oke, kita harus menggunakan metode berpikirnya apa? Ya. Kalau saya sih mengusulkan satu metode yang praktis buat kita, yang mungkin saat ini sudah tidak terlalu umum buat kalangan umat Islam, yaitu metode berpikir akliyah. Contohnya berpikir akliyah itu begini. Contohnya ini contoh yang paling gampang itu, ini yang sering kita gunakan untuk membuktikan Tuhan dengan cara simpel itu. Ya. Kalau itu ada es jus, ada minuman, gelas, ada BlackBerry, ada iPad, iPhone, yang itu, tidak? Ini nggak mungkin kan?
berkumpul dengan sendiri nggak mungkin tertarik sih. Ya. Pasti ada sesuatu yang memang memulainya, nggak ada gitu. Kalau seperti ini saja itu tidak mungkin, ya tidak mungkin ada dengan sendiri. Bagaimana mungkin alam yang demikian kompleks, demikian hebat, pengaturannya maha pelik, hukum-hukumnya itu demikian complicated, itu kok bisa muncul dengan sendirinya? Nah, ini mesti dibawa Mas Topan tadi ya, Mas Topan. Nggak mungkin Pak Pedunung tiba naik sendiri. Ya mungkin kan? Ada suatu penyebab. Artinya harus ada suatu rekayasa yang cerdas. Ini ya, nggak mungkin dia akan, ini kata-kata rekayasa cerdas itu dia menyadari betul bahwa pengen melihat sesuatu itu teratur. Ini aja mesti ada rekayasa, ini cerdas. Nah itu contohnya aplikasi itu. Maka harus ada pencipta. Nah ini kan nggak bisa dian mas, nggak bisa ini orang sosialis nggak bisa memahami ini, makanya tadi pertama, maka nanti kita sekarang kalau dengan orang sosialis ya, kita dengan konsep berpikir apa untuk bisa menjudgment benar dan salah kan gitu. Kalau saya usulkan dengan aku ya, nanti kita lihat bagaimana aku itu berjalan. Nanti sebenarnya saya ada Nah kalau dengan yang lain, dengan misalnya dengan kelompok-kelompok Islam atau dengan pendapat para ulama yang lain, itu dengan 1 dan 2 mas. Saya yakin banyak di antara kita itu ketika melihat satu kebenaran tadi, misalnya mas calon nggak pak, saya jawab, Khomer itu haram, ya. Itu kata siapa? Itu kata Nas, ya, kata Nas. Innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan. Itu khamr adalah rijsun, dan semua sepakat bahwa khamr itu adalah haram. Sekarang pertanyaannya, ya kan? Terus khamr itu yang mana? Ya, contoh. Namanya sake gitu. Ya, sake itu masuk khamr enggak? Tape masuk khamr enggak? Nah, dalam kata-kata itu ternyata apa? Ada satu hal, yaitu apa? Ada satu masalah, ini contoh kecil aja. Bahwa ternyata definisi nas khamr itu harus merujuk pada satu fakta tertentu, kan gitu. Nah sekarang pertanyaannya, ada banyak, ini ditunjukkan pada fakta yang mana? Apakah benar? Ya, bagaimana caranya khamr itu ditunjukkan pada sake? Ini dari mana caranya? Ini bagaimana khamr itu ditunjukkan pada fakta tape? Ini harus ketemu faktanya dan harus benar-benar kuat kan gitu kan. Makanya dari situ kemudian kemungkinan yang pertama itu adalah kemungkinan nas itu difahami bersama-sama, cuman apa? Faktanya itu dibutuhkan kecerdasan untuk mengamati fakta yang benar. Dalam bahasa sufi itu manatnya itu harus betul. Itu faktanya yang di fakta khamr itu yang mana? Kalau hati-hati kan nanti khamr itu apa, khamr itu apa, kemudian faktanya itu kemungkinan seperti itu. Maka bisa ada beda ketika boleh jadi sesuatu itu masuk definisi khamr, boleh jadi tidak, karena perbedaan tentang satu, perbedaan definisi, dua, perbedaan pengamatan fakta. Yang kedua adalah kemungkinan perbedaan dalil. Ini kita bisa melihat dalilnya apa. Nah, dalil itu kan banyak ulama juga punya dalil tertentu, dalil ini dalil. Nah, saya kira dengan kemampuan kita, ya, dengan kerendahan hati kita, ya kita mencoba untuk mencari diskusi saja. Itu bisa membedakan. Nah, maka nanti kita akan melihat yang menjadi tuntutan buat kita, karena kita mempunyai akal, ketika apa? Ketika kita itu diminta untuk mengikuti dari dasar yang paling kuat, yang kita pahami loh, yang kita pahami, yang kan kuat, yang kita pahami. Kalau kita sudah menemukan dua hal yang ini kita anggap lebih kuat, maka kan hukum akal kita mengharuskan ini kan, karena kalau kita nanti dihisab oleh Allah, dulu kan jangan sampai kita ikut orang-orang kafir gitu. Kalau orang kafir itu kan dulu kan memang dia itu dia itu disiksa atau akan dijadikan makhluk yang rendah di
dibandingkan dengan itu. Kenapa? Karena akalnya nggak dipakai. Akalnya kalah sama hawa nafsu maksudnya. Akalnya kalah sama. Makanya ketika kita melihat kebenaran ilmu subjektif ini, maka hukum yang diwajibkan berarti mengambil yang dibuat secara akal, secara pemahaman. Selebihnya meskipun kadang-kadang tadi musuhnya itu biasanya ini musuhnya hawa nafsu dari kecenderungan. Tapi nggak apa, ini suatu proses yang menarik sebenarnya kalau kita itu mungkin senang di sini. Dan saya kira tidak, kalau misalnya teman-teman mungkin udah punya banyak referensi tentang satu masalah yang berbeda-beda, itu bisa dikomunikasikan dengan yang sama. Baru di Midori saya kira tempat yang paling enak ini, karena kan Midori ini nih klub yang terhebat saat Jepang. Ada lagi Loh ya, seingat saya dulu kita itu nggak ada di Tokyo dulu. Tokyo nggak punya pengajian saja Mas di Universitas Tokyo. Ada nggak? sekarang Ada sekarang ya. Oh ya, sekarang ada. Ada saingannya. Zaman saya itu dulu nggak ada. Jadi dulu kan Midori, hanya Midori saja. Di Kyoto sana nggak ada. Karena Satu. Ada tanggapan dari yang lain? Kalau ada mungkin ada diskusi lagi, kita dari jadwal sampai jam 10 sih. Jadi bisa ada waktu bila ada yang ingin bertanya. Gimana? Yang baru datang mungkin saya ini dulu ya, saya review dikit dulu ya buat yang baru datang. Jadi ini tentang ini tadi, tentang kebenaran, tentang level kebenaran. Jadi dari pembahasannya Pak Khalid itu ada 3. Yang pertama itu kebenaran fakta. Jadi kebenaran fakta itu adalah kebenaran yang berdasarkan fakta yang ada. Itu kita mengatakan ini benar harus ada faktanya. Itu level 1 lah bisa dibilang. Jadi level yang pembahasan ini yang paling dasar, yang biasanya umum terjadi. Misalnya dalam eksperimen atau apa kan sering ketemu kan, oh ini faktanya kayak gini, ini kemungkinan benar. Kita boleh punya bukti-bukti pendukungnya. Nah yang kedua itu adalah kebenaran definitif. Jadi kebenaran definitif itu adalah sesuatu yang kita dapatkan saat ini gitu. Tapi sebenarnya kita tidak mengalaminya. Jadi misalnya kalau contohnya itu misalnya terjadi gempa bumi di Jepang tahun 1923 gitu. Itu satu kebenaran, nah, kita kan mungkin belum lahir. Nah, kita percaya karena ada istilahnya fakta yang mengatakan itu. Atau mungkin nanti di tahun 2020 bakal terjadi gerhana matahari gitu. Itu belum terjadi kan. Kita percaya itu bakal jadi fakta. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang lebih tinggi, yang level 3 itu adalah kebenaran ideologi gitu. Jadi kebenaran yang kita dapatkan apabila kita istilahnya sudah mengiyakan, mengetahui fakta dari suatu wahyu gitu. Jadi ada kalanya di Indonesia gitu terjadi perdebatan karena beda frame. Jadi yang satu berdasarkan kebenaran level 1 gitu. Makanya tadi kita ngebahasnya masalah kondom gitu kan. Itu orang yang mengatakan yang berdasarkan fakta gitu. Faktanya gini, sedangkan kita berbicara fakta kebenaran ideologi dan itu nggak ketemu. Itu sedikit review saja. Ini apa? Tadi kan saya melanjut dari Mas Radon terkait fakta satu apa cara berpikir atau pembenaran yang satu dibandingkan dengan yang ketiga, dan endingnya adalah tidak mungkin yang ketiga hanya mengalah ke satu atau satunya memang mau dibawa ke ketiga. Nah pertanyaannya adalah yang mana pemikiran di satu ini itu jumlahnya tidak sedikit, yang tiga juga jumlahnya tidak banyak juga gitu. Artinya komposisi mungkin hampir mirip gitu. Nah bagaimana, pertanyaannya kan gimana orang ini biar yang umum tadi itu yang dari berpikir secara fakta naik, istilahnya kayak Jepang lah, milih salah satu gitu. Nah Indonesia kan agamis bukan, sekuler juga bukan, jadi negara yang bukan kan.
Nah, maksud saya, nah bagaimana dalam hal ini mengangkat grade gitu. Yang mana kalau saya sederhanakan sebenarnya yang tadi disampaikan Satolid itu, saya kebayang yang keduanya tuh beda. Satu itu sebenarnya seperti anak TK. Nah ini namanya kamera loh nak, ini namanya snack, ini gelas. Tapi begitu kita naik SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, kita mulai ditanya bukan ini apa gitu, kenapa ini terjadi. Jadi kalau pertanyaan what, level apa, pembenahan pertama itu what, level kedua itu adalah how, bagaimana ini terjadi. Nah ketiga itu adalah yang ideologis itu udah why, kenapa gitu. Jadi apa, kalau saya ngeliat apa grade pembagiannya tuh di sana gitu. Nah sementara kalau tadi Ahok dan yang masyarakat secara umum itu lebih melihat kepada kenapa ini terjadi gitu. Misalkan penyebaran AIDS kenapa terjadi? Oh karena ada penyebaran, mohon maaf, sperma yang tidak pada tempatnya gitu. Karena itu butuh ditempatkan gitu. Makanya pakailah kondom. Gitu kan logikanya begitu. Logikanya begitu. Nah, sementara yang di level 3 ini bukan what-nya, tapi kenapa sampai terjadi AIDS? Oh karena terjadi adanya hubungan seks bebas yang mana ini dilarang. Nah, gimana mengangkat grade masyarakat yang dari level pembenahan level fakta ini menjadi yang tadi ideologis gitu. Nah, itu gimana proses upgradingnya lah bahasa. Ya. Kalau dalam bahasa kayak itu, sebenarnya memang kita yakin bahwa grade yang paling tinggi itu kan grade ketika semua masyarakat melihat dunia itu dengan kebenaran yang tertinggi tadi. Jadi itulah sebenarnya yang tertinggi apa ya? Sebenarnya memang diinginkan mencipta dunia ini kan kita. Karena memang itulah harapannya semua masyarakat melihat bahwa yang namanya seks bebas itu gimana aja salah kan. Seks itu harus nikah duluan gitu. Siapa pada level apapun. Tapi fakta memang tidak terjadi demikian. Berarti apa? Berarti dalam bahasa kita itu sebenarnya kan memang tidak tadi terjadi level pemikiran yang tidak seragam. Kalau dalam bahasanya Islam itu tidak setinggi Islam. Kalau dalam bahasa yang lebih parah lagi itu masalah yang pola pikirnya sebenarnya terbelakang. Kenapa dengan terbelakangnya? Karena dia memang hanya melihatnya sampai pada kehidupan di ini aja, indrawi yang indrawi saat ini. Nah maka kemudian kita dibutuhkan untuk pencerahan. Kita melihat bahwa fakta mengatakan bahwa satu gitu. Ketika masyarakat itu tidak diangkat pada tingkat enlightening yang lebih tinggi, itu memang tidak sejahtera. Jadi ya dikatakan Mas Rasul tadi ya orang ribut saja. Sekarang kalau misalnya kita lihat sekarang, bagaimana cara untuk menyatukan katakanlah apa kalau itu misalnya ya sekarang itu yang satu apa yang terkenal ramai itu apa Jepang contohnya misalnya ramai ya yang inilah ya apa ya konflik yang nggak selesai itu apa tuh Okinawa lapangan apa ini agak straightforward ya. Apa yang paling ramai misalnya yang konflik yang paling ramai yang melibatkan orang itu sampai berdarah-darah ya Palestina gitu ya. Sekarang pertanyaannya simpel. Sekarang pertanyaan Palestina itu harus diapain? Apakah merdeka sendiri? Ataukah harus dibagi dengan Israel ya? Ini kan permasalahan yang harus dijawab. Sekarang pertanyaannya dengan kacamata apa, dengan cara berpikir apa masalahnya bisa selesai. Karena ternyata selama ini ketika dibiarkan dengan 1 dan 2 masalah Palestina ini nggak selesai, benar kan? Maka Israel itu punya kebenaran ideologis juga ya Pak? Yang mana? Israel itu menganggap mereka paling layak. Iya. Ya makanya nanti kan
tadi kalau memang dia memang kebenaran biologisnya mau diadu secara egaliter ya harus argumennya harus jelas ya. Tapi kan kita nggak pernah melihat bahwa memang argumennya dia gunakan bahwa Yerusalem itu adalah gayanya apa kan nggak pernah terlihat dengan jelas. Wong bahasanya wis ra ono. Bahasanya Zabur itu sekarang siapa yang tahu sekarang nggak ada orang yang bilang bisa ngerti bahwa dia nyebutin kayak gitu, nggak ada orang yang bisa lagi berbahasa Zabur, berbahasa Ibrani. Makanya kan harus dengan cara apa gitu. Maka kelihatannya kalau ini straightforward dalam bahasa saya sebenarnya satu dengan cara ya bagaimana cara pencipta itu menyelesaikan translasi nanti. Dan pencipta, bagaimana pencipta harus apa? Bagaimana cara pencipta menyelesaikan Palestina itu seharusnya bagaimana? Dan ini hanya kita bisa dapatkan dengan pilihan ideologis. Kita tuh menyelesaikan masalah Palestina dengan harus dengan cara pencipta. Pengennya bagaimana? Gitu. Tidak dengan argumen-argumen yang harus kita dengan emosi kita enggak, tapi bagaimana pencipta mengharapkan masalah Palestina diselesaikan. Itu kira-kira akan memuaskan semua orang nggak? Kalau semuanya harus kemudian dipaksa untuk pencipta, mungkin tidak akan memuaskan betul. Karena apa? Ada orang-orang yang meskipun sudah difahamkan secara akal gitu, cuma dia nggak suka. Iya, iya. Sopo pencipta itu, benar kan? Akhirnya kemudian orang, makanya kemudian di sini ya sebenarnya yang ingin kita angkat di dalam makna kehidupan kita sebenarnya kita itu memang nanti itu cuma satu, itu tugas kita itu mengenalkan satu pada pencipta yang sesungguhnya, pencipta kehidupan sungguhnya itu siapa pada semua orang, termasuk pada orang Jepang ini loh, ada pencipta yang sungguhnya yang telah membuat kehidupan ini gitu. Dan yang kedua menyampaikan apa yang diminta pencipta atau apa saja yang telah diwahyukan pencipta pada kita. Kan gitu. Nanti akan ketemu orang bawa Taurat, bawa Injil, memang itu tugas kita. Kita sampaikan apa ada tentang Taurat, tentang Injil, bahwa memang itu sudah kitabnya sudah nggak up to date lagi, perlu diganti ya kita sampaikan. Memang itu tujuannya. Yang disinilah tujuan kehidupan manusia kan salah satunya itu. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu semua. Nah untuk itu kemudian kita dilatih untuk apa menggulingkan atau mematahkan semua argumentasi yang mereka punya. Iya memang itu tugas kita. Argumentasi mereka. Jadi maka nanti kalau kita lihat bagaimana caranya itu supaya sukses itu kan kembali pada apa yang diminta pencipta. Saya menutup closing statement ini dengan satu, saya bahwa sebenarnya semua cara yang akan kita lakukan itu tidak akan berhasil sampai dengan apa? Sampai dengan nanti cara yang kita lakukan untuk menyebarkan kebenaran ini sesuai dengan caranya pencipta inginkan. Ini loh caranya pencipta, enggak begini, enggak begitu. Nah tadi kalau sudah begini kan tinggal kemudian kebesaran hati kita untuk saling bertanya, untuk saling ngarukin ini dia atau jadi apa benar yang seperti ini. Kalau menurut saya seperti ini enggak seperti itu. Dan itu saya kira satu proses yang seharusnya dilakukan oleh umat Islam. Karena saya yakin itu adalah jalan satu-satunya jalan yang paling benar yang akan dijamin sukses yaitu kalau kita menyebarkan kebenaran tadi dengan cara yang dimau oleh pencipta. Kalau kita masih percaya pada pencipta, masa nggak percaya? Pastilah kita percaya. Oke. Ya, bagaimana? Ada tanggapan? Atau kita cukupkan saja diskusi? Tutup. Tutup. Hasil. Iya, Koreksi. ya menarik ya. Dan ini kan banyak tuduhan kepada umat Islam. Umat Islam gagal karena mereka tidak mengambil logik. Ini kan dialektika antara logik dan wahyu. Katanya karena umat Islam itu hanya mengambil ajarannya Ghazali, yang itu hanya mengambil wahyu, melupakan ajarannya Ibnu
Averroes ya, nama Islam Avicenna, Ibnu Sina. Ibnu Rushd, yang beliau mengajarkan logik. Jadi Barat mengambil logiknya Ibnu Rushd, kita hanya mengambil logiknya wahyunya Imam Ghazali. Ini disertasinya Ketua MIUMI ya, dia tentang membarang ini. Saya punya tulisan ini, saya bingung bacanya. Istilahnya itu jelimet. Apa? Tapi yang saya baca kesimpulannya aja. Abstrak. Latar belakangnya nggak usah. Kesimpulan PowerPoint-nya. Jadi intinya memang kalau dipakai istilah PR kita membawa kebenaran di tiga itu kedua ya dalam diskusi yang Mas Radul bilang tadi. Memang di lapangan tuh diskusinya harus di frame yang sama dan tidak etis kalau kita selalu bermainnya di tiga padahal kita sedang diskusi dua. Dan ini yang dalam buku lain itu istilahnya bunuh diri sosial. Kita nggak kuat secara kenyataannya, kita selalu bilang tapi saya akan kuat kalau ngaji misalnya. Itu saja nggak masuk ya. Artinya PR kita tuh sebenarnya sunnahnya Islam kan membangun kekuatan. Itu yang berat sebenarnya. Kalau hanya ya bagaimana nilai-nilai Islam itu betul-betul diwujudkan dalam kehidupan sehari mungkin dia yang maksud dari cara Tuhan, cara pencipta. Jadi PR-nya tadi memang kalau istilah para ulama kita kan tombak dan pena. Secara ilmiah kok kita nggak bisa bikin paper yang senada dengan Islam ini satu. Dan mungkin juga selain masalah diskusi tadi benar atau salah, mengarahkan diskusinya kemana pun perlu pakai strategi. Karena menurut saya diskusi apakah kondom itu bisa lewat virus itu diskusi yang salah. Karena bukan di sini diskusinya, makanya itu udah terjebak ke diskusi yang salah. Kenapa tidak ada yang mengangkat secara sosiologi seks bebas itu menghancurkan masyarakat? Suami tidak lagi ya terjadi di Jepang kan? Banyak orang mengeluhkan, istri-istri mengeluhkan tidak pernah disentuh ya asli nggak tahu sentuh ya disentuh oleh suaminya itu setelah dalam jangka waktu 4 tahun gitu. Ini kan hanya terjadi di dunia yang seperti itu. Suaminya jika kita harus Mungkin Jika kan di tempat lain Pak. Jika kan di tempat lain yang lain. Jika di nah hal-hal yang ini yang mungkin perlu saya salah tahu nih pas masa setuju. Di pas kayak belum 4 tahun lah ya. Nah, itu dan satu lagi mungkin bagaimanapun kekuasaan ya. Karena sebenarnya kebenaran itu somehow di-define oleh kekuasaan dan kegagalan kita, dan ini mungkin sunnah sebenarnya ajaran Islam itu kita harus punya kekuasaan, harus punya kekuatan. Nah, how to achieve itu sebenarnya yang mungkin seringkali kita itu tidak peduli menghilangkan logik itu bahwa Islam Jaya itu harus punya kekuasaan. Nah, yang penting begini, akhirnya ya kita bunuh diri sosial dalam istilah buku yang bisa bahas dulu. Dia senangnya ya asal di pesantren, apa peduli lah di situ saja sendiri, nggak peduli masyarakatnya kelaparan, masyarakatnya kan beberapa rekan kita bisa kita lihat mereka berzina itu terkadang itu no option. Muslim kita kan ya harusnya ada option itu, tapi ya gimana lagi ya, kita tidak membenarkan, tapi kita ngerti ada masalah yang dihadapi oleh banyak rekan muslimah kita tidak membenarkan, tapi menurut saya sebenarnya kita melihat ada masalah yang bisa harusnya dicoba di solve. Kekuasaan ini yang memang agak ya akhirnya harus goes ke sana ya, menuju ke sana, dan kesananya itu ya mungkin dengan jalan Pak tadi bilang, dengan cara how Islam itu menuju ke sana ya. Dan itu sebenarnya yang dalam buku itu reformasinya Ghazali itu kan orang kadang terlalu berat. Sebenarnya kalau ikut wahyu harusnya logik ada di situ ya. Hanya kadang kita menseparasi. Dan dalam buku lain itu ada sejarahnya ternyata bagaimana umat Islam itu jadi anti logik. Jadi masa-masa Ma'mun itu ketika menjadi khalifah, beliau kan memakai apa? Ajarannya Aqlaniyah ya. Orang yang mengagungkan akal. Itu ajaran Islam itu. Yang akhirnya Imam Ahmad disiksa semuanya karena dengan ajaran ketika ajaran itu hilang, semua orang jadi benci ajaran tersebut, anti kepada
logik. Dan yang malapetakannya ternyata ilmu pengetahuan itu ada di klub ilmu itu, klub ilmu kalam pada zaman itu. Jadi ketika orang anti ilmu kalam, di dalamnya ternyata dalam zaman itu, di dalam ilmu kalam zaman itu ada ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang, fisika, matematika, kimia itu ada di situ diskusi. Sehingga akhirnya umat Islam kesininya anti kepada hal-hal yang seperti itu. Jadi mereka tidak menyentuh masalah logik dalam istilah kita sekarang, hanya bermain wahyu yang minus logik tadi. Padahal seharusnya sih tidak pernah ya. Wahyu itu pasti based on logic ya. Seperti yang Bapak bilang tadi kan, argumentasi yang Bapak sepertikan kan itu kalau yang terkenal argumentasinya Abu Hanifah ya, yang ada kapal masa nggak ada ininya itu dan harusnya semua itu harus ada logiknya. Jadi maksudnya yang tiga itu harus bisa dibawa kedua sebenarnya. Hanya kita lemah membawa ke kedua ini yang lemah. Kita mungkin perlu orang seperti Abu Hanifah. Sampai diistilahkan Abu Hanifah tuh kalau Anda berdiskusi dengan Abu Hanifah tentang sebuah gunung, yang gunung itu padahal batu, kebetulan Abu Hanifah itu berada pada posisi gunung itu emas. Kan jelas-jelas batu, tapi kalau diskusi dengan Abu Hanifah, keluar diskusi pasti ngaku itu emas. Jadi saking kemampuan logiknya itu hebat gitu. Ibnu Taimiyah punya buku Darut Ta'arud, pertentangan antara logika dan ini semua yang melakukan logika itu dia bantah gitu secara ilmiah. Kita sekarang punya siapa yang dari India itu? Siapa ya? Kang Popar. Kare. Yang jagoan kare itu. Kita kan dia soal 8. Yang artinya hebat sekali ya. Kita punya Ahmad Didat sebelumnya. Lalu punya yang muda ini. Zakir Ya, Naik. Dr. Zakir Naik. Dengan kemampuan diskusi yang luar biasa ya. Nah ini yang mungkin jadi PR kita secara ilmiah perlu membuktikan seperti babi itu ya perlu sebenarnya PR yang bagaimana membuktikan. Meskipun statusnya seperti Pak Feri bilang, kalau ilmiah ya memang selalu sementara statusnya karena akan ada riset lagi, akan ada riset. Tapi PR-nya mendasar seperti kok kita nggak bisa ngangkat yang tiga itu kepada kebenaran kedua. Itu secara ilmiah. Tapi yang saya maksud kekuasaan itu sebenarnya membuktikan ya bahwa ada bisa sebuah kehidupan yang teratur rapi. Ini yang kayaknya tetap dipertanyakan ya. Dan dalam diskusi ASIOJ itu sering dipertanyakan, bukan sering, sempat ada kesimpulan penting mana dakwah di Jepang atau di negara Islam. Sebagian orang merasa kita penting dakwah di Jepang karena kita bisa merubah Jepang. Sebagian merasa enggak, Anda dakwah di Pakistan jadi bagus, Jepang bisa berubah. Jadi karena mereka tuh nyari yang bagus gitu. Jadi selama dakwah di Indonesia itu belum beres, mereka tuh nggak akan berubah-berubah dan Anda membenarkan di sini juga percuma gitu. Jadi ada sebagian mengatakan enggak, mendingan di negara Islam berdakwah dengan baik. Kalau Islamnya tegak di sana dan menjadi baik, Jepang akan nurut dengan lebih mudah gitu. Nah ini yang jadi PR-nya itu melahirkan Islam yang bisa dilihat orang gitu. Enggak cuman sekarang selalu retorika kan. Oh kalau Islam begini, ya kita katakan yang yang belajar Quran itu yang terbaik. Itu kan masih retorika ya. Kita percaya. Tapi yang percaya ini sekarang harusnya berjuang ke nomor 2 atau nomor 1 ya. Bagaimana bisa orang yang mengimani Quran itu memang terbaik gitu. Ini mungkin saya pikir PR ya. Karena PR-nya kok bisa sih saya percaya surah Al-Fatihah atau percaya Al-Quran sebelumnya, tapi bisa jadi lebih baik. Tidak hanya retorika yang ya tentu kita mengimani ya retorika itu. Dan karena iman itulah kita mengejar membuktikan itu. Nah, kalau melihat dari sini menurut saya lebih exciting gitu. Ada usaha ke situ ya. Ada usaha kita untuk membuktikan ada loh komunitas, karena kalau kita Indonesia ada loh Islam itu bisa tegak di Indonesia meskipun dia beraneka ragam, ada non muslim dan lain-lain, tapi kita bisa menegakkan menjadi negara yang hebat. Indonesia yang akan datang nunggu bentang jadi menteri. Ini presiden. Kayaknya udah nggak ada di Indonesia nya. Nah ini PR yang mungkin ya menarik ya. Dan tadi mungkin kalau bangga dengan Midori, mungkin Midori bisa berperan somehow ya. Sedikit banyaknya dengan individunya ataupun dengan kerja Midori.
Nih, Iya, apa betul. Wah, ini seru-seru. pancingan. jadi terpancing. Nggak sedikit sih saya mau pamit juga sebenarnya. Nggak jadi kepikiran tadi omongannya Mas Topan ya, kenapa sih kita nggak bisa menciptakan paper ya? Dari situ terpancing. Dulu saya pernah kepikiran dan mencoba memasukkan dalam kerangka diskusi hari ini. Kayak misalnya membaca Quran, menghafal Quran itu sesuatu yang bagus ya. Kita meyakini ada pahala di situ, ada banyak kemanfaatan di situ. Tapi itu kan kebenaran level 3. Nah mungkin nggak ya kita bawa itu ke kebenaran level 1 bahkan, sehingga menjadi bahasa publik dan publik bisa ya lebih gampang lah ya kita komunikasi. Nah gimana caranya bikin paper korelasi menghafal Quran dengan, tapi ini dengan kecerdasan misalnya, atau korelasi menghafal Quran dengan apa ya, kepemimpinan. Dulu saya pernah diskusi dengan teman gitu ya, ada nggak ya bukti yang bisa kita gali dari sejarah? Kan sejarah itu sebuah data besar ya, kita punya data luar biasa. Ada ulama yang mendata sahabat-sahabat yang penghafal Quran, sahabat ini hafal Quran, sahabat ini enggak gitu misalnya, dan sebagainya. Nah dari situ terus dianalisa kepemimpinannya misalnya, bisa nggak ya secara ilmiah kita coba bikin paper, kita ambil korelasi, oh ternyata gitu misalnya menghafal Quran itu begini gitu. Nah itu, ini baru dari satu aspek ya menghafal Quran. Rasa-rasanya itu menurut saya ide yang sangat menarik ya. Jadi menurunkan sesuatu yang selama ini kita yakini sebagai kebenaran di level 3 menjadi ke level 2 atau 1. Sehingga emang itu rasanya punya nilai dakwah yang luar biasa ya. Kalau orang Jepang baca paper kayak gitu, keren juga ya gitu kan. Mungkin orang Jepang lebih frekuensinya lebih nyambung gitu dengan kita. Ya ini baru dari menghafal Quran ya, mungkin dari sisi lain itu bisa. Mungkin itu dakwahnya Harun Yahya ya, mereka main di situ juga. Cuma Harun Yahya itu gimana ya, saya masih di butuh level lebih effort karena ini ada banyak indikasi gimana? Ada mulu. Enggak ini, kalau saya membaca ada banyak indikasi metode ilmiah yang dia ambil itu belum masuk ke dalam standar saintifik apa ya? Lebih dokumenter. Betul. Sehingga ketika dia mengajukan satu buku gitu misalnya, kan terkenal jadi kayak semacam olok-olok dunia akademik ketika Harun Yahya itu bikin apa ya? Lupa namanya atlas apa ya? Apa gitu buku ini gitu, bantahan tentang teori evolusi ya, dikirimin ke semua profesor biologi Amerika gitu masalah. Terus habis itu gimana ya, saya lupa. Jadi terus ada profesor biologi yang nulis di jurnal, bukan sebagai artikel ya, tapi kayak semacam apa sih, kan di jurnal ada bagian bukan kayaknya aja kayak semacam surat pembaca gitu. Letters. Ya kan, bukan letters itu. Surat apa gitu, pokoknya ada SP kata pengantar. SP surat pembaca. Enggak, intinya sebenarnya, tapi memang saya ini ya, saya sepakat kita butuh orang seperti Harun Yahya lebih banyak dengan kualitas lebih baik gitu sebenarnya. Sekalian mau izin pamit dulu. Harun Yahya bukan nama orang, nama orang. nama tim Nama penanya. banyak kan? Grup ya? Bagaimana? Satu orang. Ini sudah jam 10, jam 22. Hari masih panjang. Oh iya. Bukan begitu, Ben? Bagaimana nih dari Rama, mungkin ada yang ingin disampaikan juga? Oh iya. Sebagai ambil video.